Dan Bapak yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti IHT in-house training pada hari kedua. Ibu dan Bapak, ini Pak Maul dan Pak Fadil, saya tugas ini bikin lagu yang ada gambarnya pondok pesantren komplek perguruan Muhammadiyah sini. Jadi bisa digunakan untuk TK, SD, SMP. Terus di situ sudah saya kritik kudune ora pramuka tapi HW. Nah, kegiatan-kegiatannya biar kalau digunakan itu ada kebanggaan tersendiri. Gitu ya. Pak Maul itu ahlinya itu. Pak Fadil juga ahlinya filter busak file itu. Ibu dan Bapak, alhamdulillah saya bisa sowan ke sini. Saya itu ada beberapa kendala didahului Pak Darus untuk mengisi IHT. Yang pertama saya itu kemarin baru kecetit istilahnya di Rebu itu kecetit. Sudah saya pijatkan 3 kali. Saya kalau duduk lama tidak kuat, kalau berdiri lama tidak kuat. Jadi ini nanti ya ada berdirinya ya ada duduknya. Gitu. Yang kedua laptop saya itu bodol Pak. Bodol sehingga utopnya itu sudah di laptop, saya nggak ada bikin lagi. Bikin pakai laptop turane anak saya tidak ramah gitu loh. Nah, sehingga saya juga nunak-nunuk gitu, tak jadi-jadi gitu lah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, agar waktu tidak terbuang dengan sia-sia, saya dibatasi dengan 4 kompetensi guru. 4 kompetensi guru. Nah, Ibu dan Bapak, saya kalau mengajar itu saya seling-selingi ya, jadi ini nanti banyak selingan-selingan. Selingan-selingannya karena laptop itu hanya nyari data sana sini ya, yang tertinggal di flash disk, yang di hard disk harusnya ada di laptop, jadi saya ketemu. Sebelum kita berbicara tentang kompetensi guru, ini terdapat pada Permendiknas tahun nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualitas akademik dan kompetensi. Sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, kompetensi itu sesungguhnya apa? Kompetensi itu apa? Pak, apa? Kemampuan. Ada lagi yang lain? Keahlian. Apalagi? Tidak ada salahnya kemampuan, keahlian. Kalau lengkapnya begini, kompetensi itu adalah kemampuan berpikir dan bertindak yang dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang nek cara Jawa itu orang omong tok. Kemampuan berpikir dan bertindak itu adalah kompetensi guru. Saya berikan contoh begini, ada pertanyaan di sekolah dasar kelas 2, karena saya lingkupnya SD ya, yang saya contohkan itu anak SD. Jikalau kamu menjumpai orang yang memanggul beban terlalu berat di pasar, apa tindakanmu? Jadwalnya A, B, C, D. Adalah menyingkir, yang kedua menolong, yang ketiga mendoakan, yang D mendorong. Karepe gurune menolong. Karepe gurune cah cilik lah ora apa iso nolong wong gawa beban. Anak itu jawabnya pasti menyingkir, memberikan jalan. Ini adalah tidak kompeten, namanya tidak kompeten. Kompetensinya anak kelas 1, anak kelas 2 yang memberikan jalan. Ning karepe gurune kuwi kon ngewangi atau kabotan, nah karo diwadahi kok keleweng priwe. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk mengawalinya, saya tolong dibukakan file ini, Mbak. Saya itu nganggo laptop sing lawas iso ngelengke, tapi nganggo laptop itu ora iso ngelengke. Pak Fadil akun Pak Fadil baru jadi tadi malam. Di flash disk saya, Mbak, di folder saya. Nah. Nah, Bapak Ibu pastikan membawa pensil ya, membawa ballpoint atau pensil, dan bawa ada alat tulis ya, Bapak ya.
Jadi SMP wedi ndak dikerjani meneh. Gimana tak kerjani. SD pertama tak kerjani mana SD ya? Kerjani ya. Tapi ini beda, enggak kerja. Nah, ini cerita. Berapa sih ya Mbak ya? Bisa dari situ. Ya. Ini cerita ada 2 orang kekasih. Nah, seperti sinetron. Namanya L. L itu perempuan. M itu laki-laki. Tinggal saling berseberangan. Ini sungai. Mereka dipisahkan oleh sebuah sungai yang dimana setiap kali ingin bertemu mereka menggunakan satu-satunya jembatan penyeberangan yang ada. Ini arah ketemuan, arah pacaran harus lewat jembatan. Literalnya begitu. Saya masih remaja masih ingat ini. Saya sudah lupa biar zamannya ketemu sama istri saya itu di mana. Suatu hari jembatan tersebut rusak dan hancur diterjang banjir. Sehingga kedua orang tersebut tidak bisa lagi saling bertemu. Orang bisa ketemu masalahnya diterjang. Waktu terus berjalan dengan kondisi seperti itu sampai suatu ketika L sangat rindu dan ingin bertemu dengan M. Saya rindu siapa? L itu laki-laki atau perempuan? Perempuan itu orang kuat menahan rindu. Dengan rusaknya jembatan terbuka bisnis baru untuk penyeberangan, yaitu menggunakan perahu penyeberangan. Ada 2 orang laki-laki yang menjalani bisnis penyeberangan tersebut, masing-masing berinisial C dan S. C dan S ini adalah tukang satan. Nah, tukang satan. Ini ceritanya semakin seru ini di sini. L lalu mendatangi C. Anda bisa tolong seberangkan saya? Bisa. Asal Anda membayar saya sebesar 5 keping uang emas. Mahal itu, mungkin sungainya banyak buayanya begitu. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Maaf, kalau begitu saya tidak bisa membantu. Pokoknya nek orang bayar 5 keping tidak mau. Tolong Pak, saya sangat butuh diseberangkan. Sangat rindu kepada kekasihnya. Maaf Nona, saya hanya menjalankan bisnis saja. Dan saya juga mempunyai kebutuhan untuk menghidupi keluarga saya. Dengan sedih kemudian L meninggalkan C. Lanjut duit, terpaksa meninggalkan C. Jadi ganti nanggone S. Mendatangi S. Bisa Anda tolong seberangkan saya? Bisa. Asal Anda membayar saya sebesar 5 keping uang emas. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Maaf, kalau begitu saya tidak bisa membantu. Kodo mau. Tolong Pak, saya sangat butuh diseberangkan. Mungkin saya bisa membantu. Asalkan Nona mau menemani saya malam ini. Dia akan menemani kau nih. L termenung sangat lama. Apakah tidak ada pilihan lain? Maaf Nona, bayar saya dengan uang atau bermalam dengan saya. Hanya itu pilihan Nona. Iki ceritanya kaya Yuyu Kangkang. Nah, lupa gitu loh. Yuyu Kangkang. Gitu? Cerita Jawa namanya Yuyu Kangkang. Karena rindu yang amat dalam terhadap M, maka kemudian dengan berat hati L menyetujui persyaratan S untuk bermalam bersama. Ora turu ini, bermalamnya ora turu. L akhirnya bisa bertemu dengan M. Mereka berdua sangat bahagia dan saling melepas rindu bersama-sama. Namun setelah berhari-hari kemudian M akhirnya tidak tahan untuk menanyakan bagaimana cara L bisa menyeberangi sungai sementara jembatan belum diperbaiki dan harga sewa perahu sangat mahal. L menceritakan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Jujur ya, jujur ini orangnya.
bahwa akhirnya ia setuju untuk bermalam dengan S hanya demi usahanya untuk menemui M terlaksana karena dia tidak punya uang sebanyak itu untuk menyeberang. Jadi si L ini orangnya jujur, diceritakan apa adanya. Mendengar pengakuan L yang apa adanya dan jujur tersebut, M sangat marah dan tersinggung. Mangkel gitu ya, pacarnya mangkel mosok wis dijunjukkan kami. M tidak terima penjelasan L bahwa semuanya yang dilakukan L itu semata-mata karena cintanya terhadap M. M menganggap penjelasan L hanya alasan semata dan tidak bisa ditolerir, sehingga secara sepihak lalu M memutuskan L dan menyuruh L untuk melupakan hubungan mereka dan pergi meninggalkan M. Kurasa wis ora perawan lagi. Tragis. Astagfirullahaladzim. Wis direwanginya berangel-angel ya, Bias. Dengan hati hancur, L pergi meninggalkan M. Tidak diceritakan bagaimana caranya, tapi L berhasil menyeberangi sungai. Mungkin ya karo Sunan. Kurang diceritakan gitu. Sekembalinya L menemui H. Menemui H. Ini kudu Hamidi tapi. Menemui H. H juga mengenal M. H dan M itu sahabatan. Kayak aku Pak Darius dulu sahabatan. H mengenal M dengan baik sehingga L dapat mencurahkan seluruh hatinya, seluruh kesediaannya kepada H. H dengan bijaksana kemudian menenangkan L, wis ora apa-apa. Dan meyakinkan L bahwa apapun yang L buat sudah maksimal, bahwa L tidak dapat selalu memaksakan apa yang diinginkan jadi kenyataan. Hari demi hari berlalu, hubungan L dan H semakin akrab, dan akhirnya mereka justru menjadi sepasang kekasih yang kemudian selang waktu tidak lama keduanya melangsungkan pernikahan. Kayak sinetron ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu membuat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kelima karakter di atas, M itu kekasih seberang sungai, C tukang satan, 5 keping uang emas, H itu temannya M, L itu cewek, S tukang satan ragilem bermalam. Karakter yang paling Anda sukai sampai karakter yang paling Anda tidak sukai. Nah, ditulis. Sekarang nomor 1 misalnya C, nomor 2 L, nomor 3 L, nomor 4 H, nomor 5 S misalnya. Monggo, saya beri waktu 2 menit, 1 menit. 1 menit. Jembatan kalau ini si rusak jembatan semua itu gara-gara jembatan percobaan, Pak. ini tidak ada jawaban salah, semuanya betul. Orang pikir jadi lagi orang. Pak Yai pakai, monggo Pak Yai pakai. Lagu referensi Pak Yai pakai. Ya. Saya musake L ya. Oh, ha. Turun kamu. Ah, cepat. Masa jangan kok barengnya aku. C L. Sudah? Sudah. Gue belum nih. Aduh, Masya Allah. Kok keluar mikir. Kecuali mikir ada dati ini cepet-cepetan. Pak Maul sudah? Paling dua apa Pak Maul? Ha, oh Hamdi. Enggak apa-apa, enggak sama, enggak apa-apa. Aku mau lihat jawaban psikolog. Oh iya psikolog mana ini? Oh iya betul, soal psikolog baru. Nah ini masuk akal.
Apa antara Ini tadi, ini nah, ini adalah tas psikologi. Tas psikologi loh. Ya, betul. Tas psikologi. kayaknya jawabannya baru ini. Jawab baru ya. Jawab baru. Baru guru BP ya ini bagus. Maka sama katakan ini tidak ada yang salah, cuma tipologi atau ini kan judulnya priority and life. Pilihan hidup apa ya? Sudah benar-benar mata? Nah, jawabannya ada di sini. Orang harus kalau Anda pilih pertama M itu berarti moral Anda yang diutamakan. Nah, kunci pertama. Kalau pilihan keduanya karier, kalau C itu berarti karier atau money. Karir habis mandi. Pokoknya orang bayar orang. Itu pokoknya orang gadis suci orang. Kan? Kalau itu cinta. Pokoknya cinta segala-galanya. Kalau H itu home ke Surabaya, sing pokok rumah tangga kita yang lalu biar Masya rumah tangga yang lalu biar sing pokok bangun Pak Yai Fakih sih, Pak Yai Fakih. depan. Pak Yai Fakih sih di. Nah, kalau S itu tukang satan sing itu orientasinya orientasi S. Karena siapa yang pertama S? Jujur, karena siapa yang S? Ini saya sampaikan ini juga kaitannya dengan kompetensi dulu, gitu ya. Oke. Kembali ke lektor, kembali ke tadi. Wah ini motor disek dulu mbak, bukan yang itu yang bukan. Oh prioritas, oh ya benar. Ah, Kembali. dibesarkan. Pengertian guru. Ada yang salah, semuanya betul. Guru itu kalau zaman dulu saya masih kecil, mbah-mbah saya itu mengatakan guru itu guru mulang ruh. Begitu ya. Guru mulang ruh itu mengajari muruh itu apa? Memberikan contoh. Pengertiannya guru seperti itu. Kalau di pondok pesantren mungkin itu namanya apa Pak Teguh? Ustadz atau asatid atau pendidik profesional. Jadi tugas utama seorang guru itu yang pertama ada berapa tugas utama? Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Ada 7. Saya mau bertanya, mendidik dengan mengajar itu berbeda atau tidak? Berbeda. Bedanya apa? Berbeda. Mengajar hanya transfer ilmu, Pak. Mengajar itu Transfer. yang susah itu mendidik. Lebih susah mendidik. Telu kuwi songo itu adalah mengajar. Tapi mendidik kalau anak-anak kecil itu ayo berbaris, bukunya dilihat, itu mendidik, menanamkan apa? Nilai-nilai karakter. Itu yang susah. Karakter itu datangnya tidak serta-merta, harus diberi contoh dari mendidik itu. Mula-mula dipaksa, melakukan secara terpaksa, lama-lama menjadi biasa, lama-lama menjadi karakter. Sekarang saya tanya ibu dan bapak, dulu waktu kecil mau sikat gigi itu dipaksa atau dengan kesadaran sendiri? Dipaksa melakukan secara terpaksa, lama-lama menjadi biasa, akhirnya menjadi karakter. Sekarang misalnya mau berangkat mengajar, lupa tidak sikat gigi.
Kira-kira iso tersenyum apa ora? Apa meneh nek kancane nduk kuwi untune ketampekan lombok. Wis rawani. Itu tugas orang guru. Ada 7 ini harus dilakukan. Membimbing, melatih. Guru olahraga itu guru agama, pelatih sholat, menanamkan karakter. Ya. Oke. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki seorang guru sesuai dengan jenis, jenjang, satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kalau sekarang itu standar kualifikasi untuk mengajarkan materi umum itu harus sarjana S1. Tapi untuk pelatih, untuk pembimbing bisa tidak dari situ, misalnya dari pondok pesantren, dari apa? Dari dia mempunyai keahlian dalam bidang olahraga, itu bisa untuk melatih. Kompetensi tadi sudah saya tanyakan, kemampuan berpikir dan bertindak. Bahasa lain, seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Rasa ditulis rapopo nanti biar di-share lagi. Ditulis ora bakal diwaca ora wis gaweane wirang-wirang. Kecuali nek ditulis butuh nggo ngantuk lah iki rapopo. Nah ini saya singgung juga sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi. Nah, saya berharap guru-guru sekolah, guru-guru di SD Muhammadiyah Bayan ini nanti segera sertifikasi, ikut sertifikasi. Gaji pertama sertifikasi itu 1 gaji pokok. 1 gaji pokok 3A itu 1.500.000. Itu tambahan itu. Di sini sudah ada yang sertifikasi. Guru yang tidak dari Jakarta? Oh iya. Ya, sudah ada yang sertifikasi. Guru swasta itu justru keuntungan. Nek guru wiyata bakti di sekolah negeri itu tidak bisa sertifikasi, tapi guru swasta di sekolah swasta itu bisa sertifikasi. Guru TK itu, unikan itu sudah sertifikasi. Proses pemberian sertifikat. Dia juga menjadi pelatih kemana-mana melatih. Sertifikat. Nah, sertifikat pendidik. Kalau dulu ujian Pak Darus itu ada yang pertama kali ujian, ada yang mengumpulkan portofolio. Portofolio. Sertifikasi itu dulu dimulai tahun undang-undangnya tahun 2005. Tapi dibayar pakai uang Jepang. Uang Jepang itu yen, yen nomor T. Ya cover. Terus dibayarkan tahun 2007. Nah, saya itu termasuk terlambat dulu. Guru-guru wes untuk sertifikasi mulai tahun 2007 kan dipilih yang sarjana dulu. 2007 saya baru 2011 baru dapat sertifikasi, ngumpulkan portofolio. Kalau nilainya itu 1000 itu bisa lolos, kalau tidak 1000 tidak lolos. Portofolio saya itu gue gawe wong loro cukup 2.500 punya saya itu. Karena banyak kegiatan yang saya ikuti, banyak iklan dan kegiatan. Nah, organisasi profesi kalau Muhammadiyah itu namanya apa? Forum Guru Muhammadiyah. Ya, FGM kan? Nah, kalau di sekolah negeri ada PGRI. Ada lagi Aliansi Guru Indonesia. Nah, saya masih jadi anggota penasihat FGM di PGRI. Saya juga masih menjadi dianggap komputer, Pak, dianggap di Dewan Pakar. Pakar itu apa-apa dianggap sukar. Organisasi profesi itu kumpulan yang berbadan hukum yang didirikan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalis guru. Di sini ketuanya Pak Marjo apa ya, Pak? Pak Marjo itu siapa? Pak Sumarjo itu ketua forum guru. Ini fungsinya semuanya harus ikut. Nah,
Nah, harus ikut ini karena organisasi kita. Ibu dan Bapak, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Ini nanti akan saya bahas di tulisannya ciri-ciri kalau ini rapatio cetong. Tapi di bawah nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kualifikasi akademik itu diperoleh melalui pendidikan. Kalau dulu pendidikannya itu harus dari Fakultas Ilmu Pendidikan, dari IAIN atau dari ilmu agama. Ada juga dulu yang dari sekolah umum itu asal memiliki akta 4. Dulu UMP itu memiliki akta 4. Jadi sekolah nang UMP dulu misalnya ada sarjana hukum pengen jadi guru ngambil akta 4 selama 1 tahun. Murid akta 4 di UMP itu dulu lulusan dari UNDIP, ambilnya di UMP. Lulusan dari Gajah Mada ngambil di UMP. Dari ITB ngambilnya di UMP. Pegawai-pegawai kepala penjara itu ada 4 ngambil akta 4 di UMP waktu itu. Memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, sosial. Nah ini kompetensi nanti ini akan saya uraikan di bawah ya. Memiliki sertifikat pendidik. Tadi yang sudah saya sampaikan, sertifikat pendidik itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kalau selama ini yang menyelenggarakan itu adalah Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, lalu Sanata Dharma. Kalau Pak Daris dulu ikut mana Pak? Sanata Dharma. Nah ini UMP baru akan mendirikan. Mudah-mudahan minta doanya nanti dapat menyelenggarakan istilahnya itu profesi, pendidikan profesi sekarang. Kita lanjutkan. Kompetensi pedagogik. Minta disetelkan IPA konvensional Bu. Karena dia aku bisa melengke Bapak Dewi laptopnya rada IPA konvensional. Tentang binatang mamalia. Bapak, anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Bapak, apa sih binatang mamalia itu? Bapak, Pak. Jadi kalian tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia adalah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan dibagi gitu loh. benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya Jaya ini. matahari. Coba jangan ikut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan.
Jangan. Coba Johan, Jaya. apa arti minat Muhammadiyah? Jaya. Muhammadiyah adalah nama Muhammadiyah. Tiduran aja sih. Coba, Adik, apa arti minat Muhammadiyah? Bapak Muhammadiyah. Udah gaji kecil, banyak potongan, pakai batu-batu lagi. Ini saya yakin tidak Pak Guru dari sekolah Muhammadiyah. Presiden Sulawesi juga dunia kecil banyak potongan. Terus ada dari sekolah Muhammadiyah. Nah, nang sekolah Muhammadiyah kan ini kelambi hawe ora pramuka ya. Yang kedua, kira-kira Pak Guru ini membuat perencanaan atau tidak? Kira-kira nggak perencanaan kurang? Tidak baik perencanaan. Guru yang baik itu ya harus membuat perencanaan. Ini contoh guru tidak profesional. Coba disetelkan lagi anak sesat Pak, Bu, anak sesat. PowerPoint. Sesat. Jaya Pak. Misalkan, kisah seorang anak sesat. Seorang anak sesat. Ada seorang anak kecil, anak ini amatlah cerewet. Pada suatu hari anak ini bertanya kepada ibunya, anak, Bu, monyet itu apa sih Bu? Oh, monyet itu kayak Pak RT itu loh. Karena ibunya sedang kesel sama Pak RT, mungkin orang dikai BLT Pak Darul. Monyet itu seperti Pak RT. Oh gitu ya Bu. Dileng-eleng anak-anak. Pak, Bapak, ada apa nak? Pantat emak lo apaan sih Pak? Terus dulu pantat emak lo. Bapak tuh sambil menunjuk dandang yang hitam sambil ketawa. Oh, mengerti dengan sangat. Malamnya, anak, Bu Ibu, hostess itu apaan sih Bu? Nah, kok kamu tahu? Anak tahu lah Bu, dikasih tahu sama Om. Katanya dingin-dingin enaknya pakai hostess. Wah, gawat ini. Hostess itu mantel, nak. Hostess itu mantel. Nah, semuanya diingat dan dihafal oleh sang anak. Esok harinya cuaca hujan dan si anak bertemu dengan Pak RT. Anak, nyet. Pak RT terdengar karena yang saya ngajari ibunya, maunya lihat. Anak, kok nggak bawa hostess? Ini ragu, mantel. Pak RT kurang ajar sambil menghampiri si anak. Diajarin nggak sih sama ibumu? Si anak masuk, ternyata dia melihat sang ibu sedang mencuci dandang. Kemudian keluar lagi menemui Pak RT. Anaknya, monyet, ibu sedang mencuci pantat emak lo. Oh jadi, kalau melihat judul kisah seorang anak yang sesat, saya mau bertanya, yang sesat itu siapa? Anaknya sesat atau tidak? Yang sesat itu ya bapaknya, ya ibunya, ya Pak RT-nya. Karena apa? Anak itu istilahnya itu akan mengingat, mereview, mengeluarkan apa yang menjadi ingatannya. Oleh karena itu berhati-hati. Anak kecil itu ojo-ojo dihapusi gitu loh. Dihapusi, hostess itu mantel. Hujan-hujan kok enggak bawa hostess, kok orang ngambil mantel maksudnya. Tetangga saya itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Kalau sering anak kecil itu dititipkan oleh mbahnya di rumah. Kalau dia itu kepengen pipis, Bu, saya kepengen pipis, enggak di rumah ke tamu nak pipis kan apa? Kalau pipis itu menyanyi begitu. Nangisnya anak nangis menyanyi ya. Tak cilik, Bu Bu pengen pipis itu namanya pengen menyanyi. Bu
saya kepengen menyanyi, itu berarti dia kepengen pipis. Setiap kali pengen menyanyi, ibunya sudah tahu diantarkan ke kamar mandi. Suatu saat dititipkan nginep nanggone mbahne. Mbah, saya kepengen pipis. Nyanyi. Mbah, saya kepengen menyanyi. Ya kene tak rungokne nang nggon kuping. Biasanya di kamar mandi. Enggak, di sini saja biar saya mendengarnya. Lah kupinge mbahne dipipisi. Oke, kembali ke itu ditutup saja yang sudah digunakan ditutup. Nah, ini besarkan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kompetensi pedagogi. Pertama, menguasai karakteristik siswa, fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Anak datang ke sekolah itu bukan botol kosong, tapi dia membawa hal yang sudah ada isinya dari latar belakang yang berbeda. Ini yang harus dikuasai oleh seorang guru. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ini ada di Permendikbud nomor tadi tahun 2007 tadi. Mengembangkan kurikulum yang terikat dengan mata pelajaran yang diampu. Jadi mata pelajaran itu diampu. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar. Ini adalah yang termasuk kompetensi pedagogi. Tapi di Permendikbud itu ada suatu hal yang dilupakan. Kalau menurut saya, kompetensi pedagogi ini tidak akan berarti apa-apa kalau guru itu tidak menguasai materi. Misalnya, saya disuruh mengajarkan carane nembang Jawa. Saya tidak bisa nembang Jawa, tapi kon ngajar teman saya tidak menguasai materi, tidak akan bisa. Pak Fadil, kon mulangke bahasa Inggris, misalnya bahasa Jawa, mulangke bahasa Inggris. Kira-kira bisa ora? Misalnya kon no buat ora apa. Misalnya no buat. Jadi bahasa Jawa diinggriskan. Ini guru itu yang pertama justru harus dikuasai itu adalah menguasai materi. Materi itu betul-betul dikuasai. Seperti tadi guru tadi menguasai materi atau tidak? Dia tidak menguasai materi. Dia textbook seperti apa yang ada di buku. Teori belajar, menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Sistem jaringan harus bisa sekarang. Kalau zaman dulu kita mempelajari komputer itu ono kursus komputer. Saya sudah ono kursus komputer. Ya. Dulu kompetensi pedagogi itu saya sering mengajarkan kepada teman-teman. Sing pokok jadi guru itu membuka wawasan pada murid-muridnya. Apa yang Anda ajarkan sekarang ini 5 atau 10 tahun yang akan datang pasti akan berubah. Ilmu yang tidak akan berubah selamanya itu hanya ilmu agama. Beruntunglah jadi guru agama Pak Musa. Orano Al-Quran model baru rano. Tapi ngajari komputer. Komputer sekarang dengan 1 tahun yang akan datang sudah berbeda. HP yang sekarang dengan HP 3 bulan yang akan datang sudah berbeda. Dulu kalau sekolah, saya dulu waktu kuliah itu yang menjadi momok itu mata kuliah statistik. Arep goleki regresi, goleki produk momen kuwi. Misalnya datanya 30 itu 1 hari baru sampai, baru jadi. Sekarang menggunakan SPSS tidak sampai 5 menit sudah keluar, nah itu. Yang lulusan semua itu kursus ngetik. Ada kursus ngetik saya kira ngetik.
kursus bon A, bon B. Ya kan? Kelingan bon A, bon B. Kowe kursus kok apa kan aku di bon A. Saiki kalah karo aplikasi. Kalah. Biar arek nang pegawai jadi pegawai BRI. Wah, harus menguasai bon A, bon B, pembukuan luar biasa. Tata buku, wah itu harus rapi. Sekarang kalah dengan aplikasi. Itu zaman tahun 90 bon A, bon B masih berlaku. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Orang mau kursus bon A, bon B, ramon. Nah itu Bapak Ibu. Biar nggak apa-apa. Itu seperti itu. Jadi membuka wawasan. Saya kalau memberikan ular-ular kepada para dosen, kebetulan saya juga di UMP sering memberikan wawasan. Kowe iki dadi dosen ojo larang-larang kayak iki. Yang mungkin ora ono gunane. Wah, murah-murah ke wae ya. Sing pokok mlebu terus dikai tugas dikerjakan. Bono tak pilih bono penting ya. Nggih. Ikat murah. Larang-larang. Ini kaos. Nek larang-larang nanti apa yang diajarkan sekarang dengan Pak Padel ngajar komputer misalnya. Dengan dulu waktu dipelajari sudah berbeda. Mengajarkan IPA. IPA yang dulu dengan IPA yang sekarang yang diajarkan sudah berbeda. Apalagi ilmu-ilmu yang aplikatif. Besok itu rencananya kaya fakultas kedokteran. Apalagi kedokteran ya. Kedokteran itu apa yang dipelajari sekarang dengan 10 tahun yang lalu itu berbeda. Dulu kalau operasi ya disilet, terus diambil, terus dijahit curut-curut begitu. Saya beberapa kali operasi batu ginjal itu diambil melalui ada yang melalui apa saluran kencing diambil terus ditembak jeda-jeda terus diambil di situ. Kalau dulu harus dibuka. Saya waktu mau operasi itu, ini metodenya gimana Pak Dokter? Nah ini belum ditentukan. Apa mau di ESWL? ESWL itu dengan gelombang kejut. Mungkin dengan laser, mungkin diopen, buat diopen itu maksudnya dibuka gitu loh, dibuka. Ini sangat berbeda. Nah, kita kompetensi kepribadian. Nah, tolong dibuka yang lihat dari asrot seperti ini. Asrot itu asisten sorot. Siapakah diri kita sendiri apa ya tadi ya? Nah, dibesarkan. Dibaca sendiri ya. Saya tak minum-minum. Banyak banget. Dokter Pak, dokter dulu ya. Belum. Tadi yang depan sudah dibaca ya? Ya. Oke. Nah, di kursi sebelah yang hanya dipisahkan oleh sebuah meja kecil yang dibatasi. Wah, kok banyak tuh? Bilang aja dulu. Dipakai pointer aja biar tidak. Itu otomatis. Nah gitu aja tidak apa-apa. Nah, di ruang tunggu sebuah bandara. Dari sananya ya? Timernya. Ayo apa-apa. Nah, bro diwaca malah dia. Gue kamu klenik lah iso. Klenik. Nah, gitu aja. Nah, misalkan. Nggak kelihatan.
seorang ibu muda cantik terlihat tengah menunggu pesawat yang akan menerbangkannya. Nah, itu ya. Karena harus menunggu cukup lama, ia memutuskan untuk membeli buku untuk dibaca. Ia juga membeli sebungkus biskuit sekedar untuk camilan dirinya di saat menunggu pesawat. Ia kemudian duduk di salah satu kursi di ruang tunggu VIP. Orangnya cantik ya. Sambil bersandar, ia mulai membuka dan membaca buku yang ia pegangnya. Di kursi sebelahnya, yang hanya dipisahkan oleh sebuah meja kecil yang di atasnya tersaji sebungkus biskuit, duduklah seorang pria. Pria tersebut terlihat mulai membaca majalah. Ketika ibu muda mengambil sepotong biskuit dari bungkusan yang terletak di atas meja, pria tersebut mengambil sepotong juga. Si ibu muda merasa terganggu dengan perbuatan pria tersebut, namun diam saja dan bergumam. Menyebalkan, ingin rasanya aku tampar saja mukanya. Aku sing tuku kok diserobot gitu. Setiap ibu muda tersebut mengambil sepotong biskuit, pria tersebut juga melakukan hal yang sama sambil tersenyum kepada si ibu muda. Perbuatan pria tersebut benar-benar mengundang geram si ibu muda. Namun si ibu muda tidak bereaksi apa-apa. Ia hanya menyimpan kedongkolan di dalamnya. Nah, kira-kira diperlakukan ibu bagaimana, dongkol atau tidak? Dongkol ya, Bu ya? Ya karena ibu-ibu. Ya karena biasanya orang lanang surah pola penuh PN gitu. Ketika biskuit tersisa satu potong, si ibu muda bergumam, coba saya ingin melihat apa yang akan dilakukannya. Kemudian si pria membelah biskuit tersebut. Ia mengambil separuhnya dan mempersilahkan si ibu muda untuk menikmati yang separuhnya. Kurang ajar, bener-bener kurang ajar ya Bu Erlinda ya. Bu Erlinda kira-kira gergetu enggak seperti itu? Ya? Nah, benar-benar keterlaluan. Ini kesalahan si ibu muda benar-benar memuncak. Ia segera mengamasi barang-barangnya dan meninggalkan tempat duduk tersebut. Pindah ke ruang keberangkatan, boarding room. Ketika ibu muda duduk dalam pesawat, ia membuka tas giginya untuk mengambil kacamata. Betapa terkejutnya dia, ternyata bungkusan biskuit miliknya ada di dalam tas gigi masih utuh. Itu pura dilalai podo. Ia menyesal, benar-benar merasa malu. Ia merasa bersalah. Ia mengira bahwa biskuit yang dimakan tadi adalah miliknya. Ternyata bukan. Sama-sama. Pria tadi membagi biskuit antara dirinya dan ibu muda tanpa merasa marah, terganggu ataupun merasa rugi. Biasanya orang lanang yang lebih Pak Dayus. Tapi tidak semua orang lanang, tadi wong itu ya tidak semua orang putri. Ikhlas Tapi ya. Sementara si ibu muda merasakan sebaliknya. Ia merasa bahwa biskuit tersebut adalah miliknya yang telah diserobot oleh pria tersebut. Dan menyangka betapa si pria tersebut telah berbuat kurang ajar kepada dirinya. Nah ini. Ada 4 hal yang tidak dapat diraih kembali. Batu setelah dilemparkan, kata-kata setelah diucapkan, kesempatan setelah berlalu, setelah beranjak pergi, waktu setelah beranjak. Ini yang kita ambil dari cerita ini, hendaknya kita apa? Kalau mau melakukan sesuatu itu harus dipikirkan dulu. Nah, gitu. Oke, ganti terusnya yang tadi. Minum dulu Pak. Ya itu tadi. Berapa sudah? Saya sampai jam berapa Pak Daniel? Jam 9 masih lama. Nah, siapa? Kompetensi kepribadian itu bertindak sesuai dengan norma agama, norma hukum, sosial, kebudayaan nasional Indonesia. Ini kompetensi kepribadian. Pribadinya harus yang baik. Dulu pernah
saya di dan Pak Darul itu akan menyeleksi guru pada awal-awal itu saya dulu ikut menyeleksi guru. Kalau menyeleksi guru itu tidak hanya kemampuan akademis dan mengajarnya, perilaku kehidupan sehari-harinya harus dilihat. Guru itu digugu dan ditiru. Orangnya minggu turu. Pak Darul itu guru mulang muruk. Nek minggu turu mulang muruk kemulai ilang menuju jero. Itu seperti itu. Dilihat perilakunya di rumah seperti apa. Bu guru SD Muhammadiyah, nek nang omah, nek nang jero omah ora apa-apa, nang jaba omah nang nggo celana pendek karo nyapu. Nah, tidak masuk kompetensinya. Harus keluar rumah harus pakai kerudung menutup aurat. Nek di dalam rumah yang ada hanya suaminya kan enggak apa-apa. Apalagi di kamar mandi. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, ini jujur, berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Harus menjadi teladan, sehingga guru itu menjadi orang tua kedua bagi murid-murid. Saya itu dulu jadi guru SD itu di SD Purworejo itu tahun 80 sampai tahun 2000 itu di SD Purworejo. Kalau kepala sekolahnya lebih terkenal saya. Saya itu terkenal di dunia anak-anak dan ibu-ibu. Aduh. Saya kan sekolahnya diterke. Dulu zaman bupatinya Pak Gurnito, anaknya itu di sekolahnya di SD Purworejo. Tiap hari ya bapaknya itu ngeterke. Pak Gurnito itu dulu. Kon gawa obat ya sing gawake Pak Bupati digawake nang. Nah, digawake. Jadi orang tua kedua. Saya pas main di pendopo kabupaten, anaknya itu namanya Rohedi dulu. Kayak kita sawo kecil dulu ada pohon sawo kecilnya sudah mateng-mateng. Kalau pakai apa Pak? Langsung mana Pak? Wah itu seperti itu. Lebih terkenal, lebih dinasehati oleh gurunya itu lebih mengenal daripada oleh bapak ibunya. Menjadi orang tua kedua. Nek kandake Pak Guru. Nek dikandake bapaknya ora apa-apa. Kalau bapaknya malah dipentelengi. Tapi nek dengan guru Pak gurunya, nah ini jadi menjadi orang tua kedua. Bagaimana caranya? Guru harus mengenal tadi di kompetensi profesional, mengenal karakteristik murid-muridnya. Dalam salah satu sekolah, ono sing nek nyeluke murid iki nyenengit. Bocah ireng, kayak Imal maju Imal. Kok Imal sih Pak? Ireng meling. Wah. Ono sing wong ireng iki lagi Malika. Kayak Malika iki ya dule Malika kita ya. Kayak brekele maju brekele. Sing belum kasih tes maju. Menyakitkan hatinya jadi jengkel banget. Dipanggil dengan sebutan yang menyenangkan. Nek orang ngerti jenenge, ojo diceluke bapakne. Bapakne diceluke apane karo bapakne biyen kan sulap bertahun-tahun. Bapakne yang murid kono, muridnya diceluke jenenge bapakne. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. Berwibawa. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Nanti disampaikan Pak, kode etik guru Muhammadiyah ada sudah. Nanti browsing ya Pak. Kompetensi sosial. Nah, minta tolong dibuka ya, asrotnya ini kerjasama dan percaya. Kerjasama dan percaya. Papa ya. Astagfirullahaladzim. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay. Now, one.
push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You hit that on purpose. Stop. No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, guys. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Oh, Jesse. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy. It's really difficult. Almost. Got it. It's stuck. Take your time, no hurry here. I'm taking you with me. But not today, pal. Just saved my life. Huh? So I knew it. What? That there is some good in that. Nah, film 3 minggu. Makanya kita selalu kayak gitu. Kunci keberhasilan dalam satu tugas apapun itu adalah keberhasilan bersama. Tidak bisa hanya keberhasilan kepala sekolah, tidak bisa hanya keberhasilan Pak Fadil, tidak bisa. Keberhasilan bersama. Kebetulan yang digambarkan ini satu, saya punya ilustrasi yang dikerjakan bareng-bareng. Nah, ini kuncinya apa? Kebersamaan dan kerjasama. Kuncinya di situ. Terperosok tadi melihat ada buaya-buaya di bawahnya. Jangan dilihat, ada bahaya itu jangan dilihat, jangan dilihat, diabaikan saja. Secara teori dewe-dewe tidak akan bisa, tapi bisa naik ke atas. Setelah sampai ke atas, dirubung kalau jengking, diabaikan saja. Nah, akhirnya bisa melompat ke atas. Melompat ke atas, dilalar tangannya gaya ambrol, harus saling menolong. Oh, kamu ternyata menolong saya. Saya juga ditolong oleh kamu. Intinya apa? Sekolah itu perlu jejaring. Perlu jejaring. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jejaring dalam hal kebaikan. Monggo dilanjut file yang tadi kompetensi tinggal sedikit. Nah, kompetensi sosial. Nah, tadi kan hubungan kepada semua aspek yang bisa diajak kerjasama. Kalau di akreditasi itu namanya MOU, menjalin kerjasama. Misalnya SD Muhammadiyah Jono dengan Kutoarjo dengan Purwodadi kerjasama. Dengan luar daerah dengan Sapen. SMP kerjasama dengan Kedung Pring atau mana? Gunung Pring. Gunung Pring atau dengan mana ini? Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminasi karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi. Kalau kita sudah dalam satu keluarga, itu ibaratnya kalau ada yang sakit harus ikut merasakan sakit. Itu yang namanya simpati.
berempati, merasakan apa yang dia rasakan, itu berempati. Kalau misalnya ngomong dong di close, Mbak. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik. Ini dengan sesama tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Kalau mau berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan sama-sama guru yang efektif, empatik dan santun. Ini yang santun. Saya ngomongnya itu sudah dari sini ngomongnya itu sudah bolak-balik kecil-kecil cuy atau ngomong meneng wae. Jarang-jarang ngomong kecil-kecil benar ngomong itu. Di samping itu ya apa? Giginya jaga sudah ada beberapa yang tanggal gigi. Dengan orang tua juga harus santun. Apalagi sekolah swasta, mati hidupnya sekolah swasta itu tergantung pada murid. Murid itu nafasnya sekolah swasta. Kalau muridnya sedikit atau tidak ada muridnya, nafasnya menjadi tersenggal-senggal. Berkomunikasi dengan komunitas profesi dan profesi lain secara lisan ataupun tulisan dalam bentuk lain. Kalau dulu lidahmu adalah harimaumu, sekarang juga jari-jarimu itu harimaumu. Nek posting nganggo apa? Posting nang WA, jari-jarinya itu bisa menjadi harimau. Sekarang hati-hati. Ojo nganti kita mempersekusi teman guru yang lain, menyebarkan berita bohong. Itu ada undang-undangnya, undang-undang ITE namanya. Walaupun kadang-kadang benar yang disebutkan, tapi karena sekarang itu pinter diputar balikan fakta, yang benar menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Kompetensi profesional. Nah, Mbak Asrot, aju profesional dulu. Nah, ini apakah Anda profesional atau tidak ini? Misalkan. Terus ini kurang dulu. Diturunkan Bapak. Nah. Lari-lari ya, Mbak? Oh, dibesarkan, Mbak, dibesarkan. Ya, betul. Ada. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas, Pak Darus? Dibuka. Akan ada 4 pertanyaan. Ini hanya pertanyaan untuk menguji Anda profesional atau tidak. Nah, jawaban yang benar, buka kulkas, masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Bisa atau tidak terserah, semoga dimasukkan saja. Nah, tes ini menguji apakah Anda merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks. Tes yang kedua, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Bu Erlinda. Buka kulkasnya, jerapahnya dikeluarkan, Nah, gajahnya ya, dimasukkan. betul, ya. Karena di dalamnya ada jerapah, jerapahnya harus dikeluarkan dulu. Ini menguji kemampuan Anda untuk berpikir menyeluruh. Nenang Yuriono jerapahnya ora cukup. Tes ketiga, Raja Hutan jadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentunya hadir, tetapi siapa yang nggak hadir? Gajah, karena masih berada di dalam kulkas. Oke, masih ada satu pertanyaan. Jika Anda harus berenang menyeberangi kali tempat buaya banyak berburu, bagaimana caranya? Pakai kulkas. Bagaimana caranya? Nyemplung ke air semua binatang. Nyemplung ke air, lalu berenang yang betul.
Karena buaya sedang konferensi para. Jadi Iya. tes ini menguji apakah Anda belajar di kesalahan sebelumnya. Ini biasanya ini sebuah penelitian dulu. Yang meneliti namanya Anderson. Ini 90% profesional, diteskan kepada profesional yang orang-orang mempunyai jabatan tinggi. Mereka memberikan jawaban salah atas semua pernyataan. Tapi anak-anak playgroup justru malah betul. Otak anak-anak usia 4 tahun itu bisa menjawab dengan benar karena belum ada imajinasi yang bermacam-macam. Ini menurut penelitian Anderson. Ini sudah ditunjuk. Satu lagi Mbak, yang apa tadi? Itu ditutup. Nah, yang satwa-satwaria. Ini kompetensi profesional juga dibesarkan Mbak. Nah, gambar apa Bapak Ibu? Harimau, tidak ada hubungannya. Ada 4 pertanyaan. Satu pertanyaan bonus. Dijawab dengan segera. Ya Bapak Ibu ya. Ayo cari tahu seberapa pintar Anda. Ini juga cuma main-main rano bener salah dijawab saja. Anda ikut berlomba balap motor atau mobil, Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi Anda nomor berapa? 2. Betul, nomor 2. Karena menyalip orang nomor 2. Masih jawab banyak menyalip nomor 1. Karena menyalip orang 2. Jika Anda menyalip orang di posisi terakhir, sekarang Anda di posisi nomor berapa? Nomor 2 dari terakhir. Bagaimana caranya menyalip orang di nomor terakhir? Nomor terakhir terserah nomor ini. Kira mudeng ini pertanyaan ini saya nggak ramudeng saya. Itu loh. Hitungan ini dari kalkulator itu. Jangan menggunakan kertas pensil. 1000 tambah 40 tambah 1000 tambah 30 tambah 1000 tambah 20 tambah 1000 tambah 10 berapa? 5.000. Jadi 5.000 ternyata salah, yang betul 4.100. Nanti dicek ya, dicek saya belum pernah cek. Itu hitungannya juga mungkin saya. 40 tambah 30 tambah. Enggak Pak Maul, itu Pak Maul. 1040 Ya. 2040 2070 3070 3090 4000 90 4.001. 100. Oh, tadi yang betul Pak 4.100. 4.100 Pak. Betul, Betul. Nah, sekali lagi Pak Jarod. Coba. 1000-an dulu Pak. 4.000-annya dulu, Pak. Itu kan ribuan sama ratusan, Pak. 1000 kali. Oh, ini 1000. Seribunya dapat 2070 2090 4.090. ya betul. Ribuannya Pak. Serapa yang penting lah. Tapi untuk hiburan kok ngerti. Ayah Mary punya 5 anak. Nana, Nene, Nini, Nono. Anak kelima siapa? Mary. Mary orang Nano. Ayah Mary punya 5 anak. Dulu enggak. Seorang bisu pergi ke toko ingin membeli sikat gigi. Dengan menirukan orang menggosok gigi, ia berhasil menyampaikan keinginannya pada penjaga toko. Ia berhasil membeli sikat gigi.
Berikutnya seorang buta masuk ke toko dan ingin membeli kacamata hitam. Bagaimana dia menunjukkan keinginannya? Ngomong saja dia tidak karena saya nganggur sama ini. Bisu itu penyakit yang paling mudah menular. Kowe nek omongan karo ketularan. Tetangga saya dulu tinggal di Kepatihan, Pak. Punya ayahnya bisu, ibunya bisu, anaknya itu melu bisu, Pak. Cara melu bisu bukan melu tanggane. Oke, lanjutkan Bu. Nah, kompetensi profesional itu, ini ada menguasai materi. Struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Harus menguasai materi. Materi itu harus dikuasai. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dan inovatif. Ini sekolah kreatif atau sekolah inovatif. Mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Jadi mengajar itu adalah mengubah pola pikir. Sekarang itu kurikulumnya itu gonta-ganti. Yang terpenting itu bukan gantinya kurikulum, tapi ciptakanlah budaya belajar. Ciptakanlah budaya kerja, budaya mengajar. Biar kurikulum itu 1 bulan berganti sekali atau 2 kali tidak masalah. Kalau sudah tercipta budaya belajar. Seperti saya katakan tadi, telu itu kapanpun tetap 9. Kurikulum manapun itu tetap 9. Ciptakanlah siswa itu menyukai literasi, belajar, memahami, membaca, menulis. Seperti perintah pertama Al-Quran itu adalah Iqra. Padahal waktu itu belum ada Al-Quran. Yang namanya membaca itu tidak hanya membaca tulisan, membaca alam, membaca apapun itu adalah membaca. Mempelajari alam. Prinsip-prinsip profesionalitas. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Itu profesi profesional. Profesional itu apa? Petinju profesional itu petinju yang memperoleh gaji, memperoleh pendapatan dari pekerjaan. Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, dan tanggung jawab. Memperoleh penghasilan yang ditentukan dengan prestasi kerja. Memiliki jaminan perlindungan hukum. Memiliki organisasi profesi berkaitan dengan tugas profesional. Tugas profesi kita apa tadi? Apa? Profesi kita, dengan organisasi profesi kita namanya Nek pramuka itu di sekolah negeri atau sekolah jalan, kalau kita apa namanya? Kemarin itu saya rodo bangga tapi yo belum Pak Darus. Waktu di Brunei bersama Pak Darus diumumin nang Pak Maudin SD Muhammadiyah Brunei itu juara pesta siaga, juara 1 kecamatan Brunei. Kok ora pesta W ngono. Pestane pesta siaga pramuka. Berarti nang kono ora ngajarkan nganake dhewe dilubakake dhewe. Nah, pemberdayaan profesi melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa, dan kode etik profesi. Ada nanti kode etik guru sekolah normal. Fakta membuktikan Bapak Ibu, ini yang perlu bolak-balik tak sampaikan ini fakta membuktikan ini. Kita itu tuntutan mutu semakin tinggi. Sekolah yang dicari itu yang mutunya tinggi, yang hafalan Al-Qur'annya tinggi, yang cara membacanya juga tinggi, sering lomba-lomba, sering juara. Kita bersyukur SD
peringkat keempat kalau tidak salah. Kalau SMP bagaimana, sudah pengumuman belum? Semuanya lulus dengan nilai yang sangat baik. Nah, kompetisi semakin ketat. Lomba-lomba itu ikutilah lomba yang tidak diikuti oleh sekolah yang lain. Kalau Pak Maul itu lomba roket menangan, soalnya sekolah liya ora tau ngajokke. Lomba roket ya, ikuti. Di SD itu kalau lomba nari selalu juara di tingkat kecamatan Bayan itu ora tau dilombake. Pasti nyomot dari SD Muhammadiyah Bayan. Kompetisi semakin. Hanya yang memiliki keunggulan yang mampu bertahan. Ini diingat-ingat ini yang paling bawah ini. Yang memiliki keunggulan yang mampu bertahan. Ini diingat-ingat. Kalau tidak mempunyai keunggulan, dia akan ditelan oleh yang lain. Saya sering mengatakan pada teman-teman kepala sekolah dan guru, kalau kamu akan mendirikan sekolah, terutama kalau akan mendirikan, hanya sama, hanya mengke, hanya sama dengan negeri, saya jamin tidak akan laku. Karena apa? Mereka gratis, kita bayar. Tapi kita harus memiliki keunggulan. Ini saya ceritakan di tetangga saya itu ada namanya SDTK Pak Daru. SDTK itu pelajaran umumnya ditinggalkan. Dia hanya ngaji saja, ada yang anak kelas 4 itu sudah apa 3 juz sekarang. Ini kita bisa ditingkatkan lagi. Bahwa ditingkatkan lagi hafalan Al-Qur'annya. Nanti mudah-mudahan dengan anak-anak hafal Al-Qur'an dan teman-teman dari Darul Arqam ini ditingkatkan lagi agar mereka nantinya bisa bersaing melebihi dari sekolah-sekolah yang lain. Nah, oleh karena itu kita harus selalu meningkatkan kualitas. Caranya bagaimana? Harus dikelola secara profesional, tidak boleh sambil, tidak boleh asal-asalan. Dikelola dengan jujur dan sepenuh hati. Dengan manajemen yang baik. Apakah manajemen tukang cukur itu jelek? Bagus, asal dikelola dengan sebaik-baiknya. Oh, manajemen kayak manajemen bakul bakso. Manajemen bakul bakso ki mah ora tau korupsi, ora tau ngapusi lho. Bagus manajemennya nggo gawe blonjo pira untungnya berapa. Jangan cok disepelekan manajemen bakul bakso. Ono sing satu hari itu keuntungannya sampai 1.500.000. Kayak tonggone kae bakso Pak Min itu pendapatnya berapa per bulan? Sampai 1 juta atau sampai jutaan. Tiap hari itu 600 juta. Kok 600 juta? 600.000 keuntungannya. Jadi dipelajari dari mereka. Manajemennya itu, manajemen tukang cukur, manajemen bakul bakso itu dipelajari. Kenapa mereka bisa sukses? Apa-apa dilakoni dhewe. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kita dengan manajemen yang baik. Nah, ini yang lebih penting lagi. Bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Nanti insya Allah akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu dilaksanakan dengan cara kesungguhan, keikhlasan dan kebersamaan. Kesungguhan itu akan menghasilkan hasil yang baik. Keikhlasan akan menghasilkan ditolong oleh Allah, Kebersamaan sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Oh sudah habis. Nah, satu lagi, waktunya sudah habis ya? 5 menit. Nah, guru yang kusukai, ini ternyata ini dulu saya survei waktu saya jadi guru. Guru yang kusukai itu selalu tersenyum saat mengajar. Jadi mengajar kurang cemburu baik. Begini saya orang selalu kadang-kadang selalu itu terus tersenyum terus. Ya, ini kadang-kadang guru selalu menyapa saya dan ingat nama saya orang. Gimana? Saya belum setelah ingat nama saya. Siapa jenengmu? Harus ingat hafal nama-nama gurunya. Hafal tanggal lahirnya, kan pas lahir di ulang tahun ini dinyanyi itu dia senang sekali. Kalau guru saya sering menjawab pertanyaan saya,
Ono sing takon, ora saged cangcok mengko tak terake. Mengko, cangcok mengko. Wah. Kalau menjelaskan dengan sabar. Tidak membosankan jika mengajar saya. Diselingi dengan humor-humor. Ini kok kakean humor. Kalau saya sakit dan tidak masuk, kalau masuk saya ditanya, ini orang lebih kenapa pun dulu? Kenapa kemarin tidak masuk? Lo bubar murah kan? Dia tidak suka murid itu. Harus ditanya, sakitnya apa? Sudah diobatkan belum? Merasa, anak-anak itu orang merasa diwongke tapi merasa dibucake. Nek wong merasa diwong. Boleh marah tapi tidak terlalu. Murid itu ya kepengen dimarahi guru. Nek tidak terlalu aja saben dina marah terus. Kiai. Stres komite. Kiai. Disiplin waktu. Di sini alhamdulillah ada disiplin. Saya kalau waktu masih dinas itu kalau istirahat, Pak, istirahatnya wis kesel. Istirahat kok kesel. Istirahatnya kesel. Aku kesel. Sing duitnya gue jajan sentak, Pak. Kalau memeriksa PR saya, sing ngumpul ke PR orang tahu di periksa. Mereka kenal ayah dan ibu saya. Itu murid jadi bapakmu sih kabare taruh di bapaknya seneng muridnya. Orang kenal kayak ada kenal. Lebih Pak. Salam ya ibune, ibune aku kudu balik. Ibune ayo di salam sana ya salam bapaknya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Besok kita lanjutkan dengan materi yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.